Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu dan doa dipimpin oleh Gio. Ayo Gio, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajarannya, sebaiknya kita berdoa dimulai. Ilmu yang bermanfaat, kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk wujud bakti kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo pimpin, siapa yang pimpin? Yuk, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku akan dukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila adalah negara. Rakyatnya tidak berpesan besar. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Tadi pagi sebelum ke sekolah, apakah ada anak-anak ibu tadi melaksanakan sholat subuh? Ada yuk. Ada. Dua. Jangan bohong ya. Nah, dan tadi mau ke sekolah adakah yang menyalap kedua orang tua? Ada yuk. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang dipelajari. Tapi sebelumnya kita semangat pagi dulu. Yuk, semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Hari ini materi kita adalah mengenai apa? Mengenai iman kepada Allah tidak ada. Ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya itu ada 4 yang wajib kita imani. Yang pertama, Tidak tahu. satu apa? Tidak tahu. Nah, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir abad 125 Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem atau Israel.
diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pelajaran kitab Jalur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak membuat hukum syariat. Yang keempat, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad berapa? Karena ya, 6 Masehi di 2 kota yaitu kota Mekah dan Madinah atau Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman serta tarikh atau sejarah umat yang lampau. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran itu caranya bagaimana? Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Ketiga, membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain itu, Al-Quran itu terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Tiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Ya. 4, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan mengerti apa yang Ibu jelaskan? Hikmah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, mempertegas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya dan menjadikan hidayah bagi setiap umat. 3, mengetahui hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab pada hukumnya sesuai keadaan setiap umat. 4, meyakini kitab bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. 5, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Sampai di situ ada yang mengerti? Ada yang mengerti? Yang Ibu bilang, yang Ibu jelaskan? Sudah? Sudah ya? Sekarang Ibu mau buat kelompok. Ayo bentuk kelompoknya di 3 kelompok, ya. Ayo, buat kelompoknya. Kelompok 1 itu apa kita buat ya? Kelompok 1 kita Injil. Kelompok 2 Zabur, kelompok 3 Al-Quran. Ayo, ingat nama kelompoknya ya. Ya. Sekarang kerjakan yang barunya. Kelompok ini kelompok Al-Quran. Tulis nama. Perhatikan dulu. Tulis nama kelas.
Iya, dua-dua kan? Baik, baik. Ingat Ibu, sudah selesai semuanya. Sekarang Ibu mau minta kalian presentasikan ke depan hasil dari pekerjaan kalian, tugas kalian ya, yang Ibu kasih ya. Ya. Sampai sudah kelompok ini, tabur atau Al-Quran? Al-Quran, ayo maju. Selesaikan. Al-Quran, maju. Maju ke depan. Enggak, satu. Maju. Apa makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perhatikan temannya. Mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebutkan nama kitab serta Rasul daripada. Jawabannya 2. Yang berisi wahyu pada penerimanya, yaitu Musa. 3. Tuliskan cerminan perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Bagaimana kehidupan seseorang kalau tidak ada pegangan hidup? Jawabannya tidak mempunyai keyakinan, sering membuat jahat dan tidak mempunyai peraturan, kurangnya akhlak dan keimanan, kurang rasa bersyukur. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Quran. Lalu sambung kelompok Injil. Apa makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya. Sebutkan nama kitab serta rasul penerimanya. Jawabannya
mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. 2. Sebutkan nama kitab serta rasul penerimanya. Jawabannya, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Tuliskan cerminan Islam diberikan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Bagaimana kehidupan seseorang kalau tidak ada penganingan hidup, tidak mempunyai iman dan aturan, sering berbuat dolim atau berbuat jahat? Baik, tepuk tangan untuk kelompok damai. Baik, sekarang kumpulkan kitabnya. Baik, kita akhiri. Baik, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ialah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dalam kita instruksikan yang merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, kita itu benar-benar berisi cara untuk membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Seorang muslim wajib mengimani semua kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, baik yang disebutkan namanya kepada siapa diturunkan maupun tidak yang disebutkan. Di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada rasulnya adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Ibu sudahi dengan